2, 3. Halo, jumpa lagi bersama Kak Iman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama seperti biasa melakukan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sedikit menyinggung tentang tanam paksa. Nah, apa itu tanam paksa dan apa pengaruh tanam paksa terhadap rakyat Indonesia? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tanam paksa, silahkan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lainnya di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Tuh, 1847. Nah, saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera, Lampung, dan Palembang. Nah, kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Nah, adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Nah, di Minahasa kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa, adik-adik. Nah, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Ini ya, contoh 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Oh, ini sangat tidak menguntungkan ya. Nah, yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Kasihan sekali ya. Mereka lebih prioritas dan mengutamakan kebutuhan tanaman yang akan dikirim untuk keluar. Jadi untuk sawah sendiri yang kebutuhannya untuk makan sehari-hari, untuk mereka sendiri itu tidak diperhatikan. Seperti itu. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun atau setengah tahun ya. Ini berapa? 1/5 tahun ya. Nah, 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan, sebab tanaman-tanaman terguna memerlukan perawatan terus-menerus. Nah, 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Oh, curang sekali ya ini. Nah, yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat petani. Nah, ini sungguh tidak adil banget ya, ketika ada kegagalan dalam menanam, ini nanti yang bertanggung jawab adalah petani itu sendiri kalau gagal dia untuk panennya. Nah, adanya penyimpangan ya seperti ya keenam tadi yang tadi Kak Iman sebutkan. Nah, pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela sehingga wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda di Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Nah, kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Ya, tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli ya. Nah, dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Maatschapla. Edward Douwe Dekker ini mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan irigasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, itulah sistem tanam paksa pada saat pemerintah kolonial Belanda.
Nah, setelah tadi kalian menyimak tentang pengertian tanah paksa pada pemerintah kolonial Belanda, nah sekarang kalian diminta untuk temukan kosakata baku dan kata serapan pada bacaan yang berjudul sistem tanah paksa yang ada di atas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bukalah kamus kalian, lalu cari daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Nah, ingat setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Nah, misalkan di sini contoh ada kosakatanya adalah wajib. Nah, kosakata pada bacaan atau artinya adalah harus dilakukan. Kolonial artinya adalah penjajah. Nah, sekarang tugasnya untuk sisanya kalian cari kata yang belum kalian ketahui, lalu cari di kamus bahasa Indonesia. Nah, lalu kalian tulis kosakata atau arti dari kalimat tersebut atau kata tersebut. Nah, setelah kalian tadi mengetahui sistem tanah paksa pada pemerintah kolonial Belanda, sekarang kita masuk di peristiwa perlawanan pada bangsa Portugis. Ya, silahkan simak baik-baik berikut ini. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Nah, setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Nah, Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, Sultan Ali Mughayat Shah 1514 sampai dengan 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. B. Sultan Alauddin Riyad Shah 1537 sampai dengan 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang terakhir adalah Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1636. Nah, raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintah, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Anthony Galpo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Nah, pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Nah, perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah atau putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Oke anak-anak, nah berdasarkan bacaan di atas silahkan kalian diisi untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Yang satu, alasan Ternate melakukan perlawanan. Dua, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Nah, sisanya kalian silahkan diisi di buku tugas masing-masing. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, yang pertama ada Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara. Yang kedua ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ketiga ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Dan keempat ada Silas Papare dari Papua. Kelima ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Keenam ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir ada Patimura dari Maluku. Nah, itulah beberapa tokoh daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap penjajah di berbagai daerah banyak sekali mengalami kegagalan. Nah, salah satu sebabnya mereka masih bersifat kedaerahan atau masih adanya sendiri-sendiri dalam bentuk perlawanan.
Nah, ini akan memudahkan bangsa penjajah untuk mengadu domba dan sulit juga untuk kita untuk melawan para penjajah ini. Andai saja dulu kita bersatu, mungkin sudah sejak dahulu kita dapat mengusir penjajah ini. Nah, adapun penyebab dari keragaman dari suku dan budaya yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Nah, tahukah kamu keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Nah, yang pertama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama, faktor keturunan. Nah, yaitu ada ras di Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisik, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4. Nah, kelompok ras sebagai berikut. Kelompok ras Papua Melanezoid terdapat di Papua atau Pulau Aru, Pulau Kai. 2. Kelompok ras Negroid antara lain orang Semang dan Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. 3. Kelompok ras Wedoid antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tamuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2. Ada ras Proto Melayu atau Melayu tua antara lain suku Batak dan suku Toraja, suku Dayak. Nah, di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan China atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasid, dan sebagiannya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Nah, untuk contoh-contoh ras yang di Indonesia yaitu nih seperti gambar berikut ini. Nah, yang kedua, faktor penyebab keragaman itu ada namanya adalah suku Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku, sebagai contoh di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contoh, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Yang keenam adalah pengaruh kebudayaan luar. Nah, bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Dan berakhirlah sudah pembelajaran kali ini. Adapun kekurangan dan kelebihannya, Kak Iman mohon maaf. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman dan keluarga untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Dan jangan lupa juga untuk selalu patuhi protokol kesehatan, mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.